Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang jenjang dan unsur peradilan, pengangkatan dan pemberhentian hakim, kode etik hakim, dan komisi yudisial dalam pengawasan hakim. Selanjutnya anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Lestari NIM 192100148, yang kedua Sultan Saif Aldafa 192100158, dan yang ketiga Roza Himawan 192100159. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang jenjang dan unsur peradilan. Struktur jenjang peradilan agama. Pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama dalam struktur dan jenjangnya terdapat pengadilan agama sebagai pengadilan tingkat 1 yang wilayah hukumnya berada di ibu kota provinsi. Yang pertama unsur pengadilan agama, yaitu pimpinan, kedua hakim, ketiga sekretaris, yang keempat panitera, yang kelima jurusita, dan selanjutnya unsur pengadilan tinggi agama, yang pertama pimpinan, yang kedua hakim, yang ketiga sekretaris, dan yang keempat panitera. Secara kelembagaan, yang dimaksud dengan peradilan agama itu meliputi Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Syariah, Mahkamah Syariah Provinsi, dan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah. Unsur peradilan agama. Unsur peradilan Islam disebut juga dengan rukun qadha. Secara bahasa, rukun yaitu bagian yang kuat yang berfungsi menahan sesuatu. Secara istilah, rukun berarti bagian tertentu yang mesti dari sesuatu, karena terwujudnya sesuatu itu mesti dengan adanya bagian itu. Jadi rukun qadha atau unsur-unsur peradilan yaitu apa yang menunjukkan eksistensi peradilan itu, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Unsur-unsur peradilan menurut fikih, yang pertama ada hakim atau qadhi, yang kedua ada hukum atau qadha, yang ketiga ada al-mahkum bih atau hak, yang kelima al-mahkum alaih, yang keenam mahkum lahu, dan yang keenam perkataan atau perbuatan yang menunjukkan kepada hukum atau sumber putusan. Adapun di Indonesia, unsur-unsur peradilan agama meliputi yang pertama, kekuasaan negara yang merdeka. Penyelenggaraan kekuasaan negara yakni pengadilan, perkara yang menjadi wewenang pengadilan, penegak hukum dan keadilan sebagai tujuan, pihak-pihak yang berperkara, hukum yang dijadikan rujukan dalam perkara, dan prosedur dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara. Kemudian pengangkatan dan pemberhentian hakim. Syarat-syarat menjadi qadhi dalam fikih itu yang pertama laki-laki yang merdeka, yang kedua berakal atau bijaksana, yang ketiga beragama Islam, yang keempat mengetahui segala pokok hukum dan cabang-cabangnya, yang kelima adil, dan yang keenam mendengar, melihat, dan tidak bisu. Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1045 berbunyi, syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim. UU nomor 50 tahun 2009 untuk dapat diangkat sebagai hakim peradilan agama harus memenuhi syarat sebagai berikut. Menurut pasal 13, yang pertama warga negara Indonesia, yang kedua beragama Islam, yang ketiga bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang keempat setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang kelima sarjana syariah, sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam, dan yang keenam lulus pendidikan hakim. Selanjutnya nomor 7, mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban. Yang ke-8 berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Yang 9 berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 40 tahun. Yang ke-10 tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan. Syarat hakim Pengadilan Tinggi Agama menurut pasal 14.
syarat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13. Berarti sama dengan pasal 13 yang saya sebutkan tadi. Yang kedua, berumur paling rendah 40 tahun, berpengalaman paling singkat 5 tahun sebagai ketua, wakil ketua pengadilan agama. Kemudian yang keempat, lulus eksaminasi yang dilakukan Mahkamah Agung. Yang kelima, tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Selanjutnya, untuk menjadi ketua dan wakil ketua peradilan. Untuk pengadilan agama, menjadi ketua dan wakil ketua dalam peradilan agama harus memiliki pengalaman paling singkat 7 tahun sebagai hakim pengadilan agama. Sedangkan pengadilan tinggi agama harus berpengalaman paling singkat 5 tahun sebagai hakim pengadilan tinggi agama atau 3 tahun bagi hakim pengadilan tinggi agama yang pernah menjabat ketua pengadilan agama. Wakil 4 tahun hakim pengadilan tinggi agama, 2 tahun menjabat sebagai ketua pengadilan agama. Pengangkatan hakim pengadilan agama menurut pasal 15, hakim pengadilan diangkat oleh presiden atas usul ketua Mahkamah Agung. Itu pasal 1 yang pertama. Yang kedua, ketua dan wakil ketua pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh ketua Mahkamah Agung. Pemberhentian hakim pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama itu dibagi menjadi 2. Yang pertama secara terhormat dan yang kedua secara tidak dengan hormat dari jabatannya. Secara terhormat itu menurut pasal 18, yang pertama atas permintaannya sendiri, yang kedua sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus, yang ketiga telah berumur 65 tahun bagi ketua, wakil ketua dan hakim pengadilan agama, dan 67 tahun bagi ketua, wakil ketua dan hakim pengadilan tinggi agama. Yang keempat, ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya. Yang kelima, diberhentikan oleh presiden dengan hormat dari jabatannya. Sedangkan secara tidak dengan terhormat tadi, itu menurut pasal 19. Yang pertama, dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh hukumnya tetap. Yang kedua, melakukan perbuatan tercela. Yang ketiga, melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus-menerus selama 3 bulan. Yang keempat, melanggar sumpah atau janji jabatan. Yang kelima, melanggar larangan sebagaimana dalam pasal 17. Yang keenam, melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Munculnya kode etik hakim. Pedoman yang pertama kali dicetuskan dalam Kongres 4 luar biasa IKHI tahun 1966 di Semarang dalam bentuk kode etik hakim Indonesia dan disempurnakan kembali dalam Munas 8 IKHI tahun 2000 di Bandung. Untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam Rapat Kerja Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2002 di Surabaya yang merumuskan 10 prinsip pedoman perilaku hakim. Ketua dari keputusan bersama dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, maka diputuskan nomor 047 KMA SKB 4 2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim. Kode etik hakim yaitu yang pertama berperilaku adil, yang kedua berperilaku jujur, yang ketiga berperilaku arif dan bijaksana, yang keempat berperilaku mandiri, yang kelima berintegritas tinggi, yang keenam bertanggung jawab, yang ketujuh menjunjung harga diri, yang kedelapan berdisiplin tinggi, yang kesembilan berperilaku rendah hati, dan yang terakhir bersifat profesional. Selanjutnya, kepanitraan peradilan agama akan dijelaskan oleh teman saya, Roza Himawan. Oke, saya akan menjelaskan tentang kepanitraan peradilan agama.
Kepanitraan merupakan unit kerja yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan agama dalam hal pengelolaan administrasi perkara, baik sebelum persidangan maupun setelah persidangan. Pelaksanaan pengelolaan administrasi pengadilan yaitu pembedaan dan pemisahan pelaksanaan pengelolaan administrasi di pengadilan agama berdasarkan pasal 26 dan pasal 43 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Setiap badan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding terdapat dua organisasi, yaitu kepanitraan dan kesekretariat. Kemudian susunan dan klasifikasi kepanitraan. Yang pertama, kepanitraan pengadilan agama terdiri atas kepanitraan pengadilan tinggi agama dan kepanitraan pengadilan agama. Yang kedua, kepanitraan pengadilan agama diklasifikasikan menjadi 3 kelas, yaitu kepanitraan pengadilan agama kelas 1A, kepanitraan pengadilan agama kelas 1B, dan kepanitraan pengadilan agama kelas 2. Kepanitraan pengadilan tinggi agama. Kepanitraan pengadilan tinggi agama adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Tinggi Agama. Kepanitraan Pengadilan Tinggi Agama dipimpin oleh panitera. Kepanitraan Pengadilan Tinggi Agama mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Kemudian susunan organik kepanitraan pengadilan tinggi agama ada 2, yaitu panitera muda banding dan panitera muda hukum. Panitera muda banding yang mempunyai tugas melaksanakan administrasi di perkara banding yang meliputi pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara banding, pelaksanaan registrasi perkara banding, dan pelaksanaan distribusi perkara banding. Panitera muda hukum yang mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penataan arsip perkara, serta pelaporan. Kemudian untuk kepaniteraan pengadilan agama. Kepaniteraan pengadilan agama adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Agama. Kepaniteraan pengadilan agama dipimpin oleh panitera. Kepaniteraan pengadilan agama mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Kemudian susunan organisasi kepaniteraan pengadilan agama ada 3, yaitu panitera muda permohonan, panitera muda gugatan, dan panitera muda hukum. Untuk panitera muda permohonan, itu mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang permohonan yang meliputi pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara permohonan, pelaksanaan registrasi perkara permohonan, dan pelaksanaan distribusi perkara. Untuk panitera muda gugatan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang gugatan yang meliputi pelaksanaan pemeriksaan berkas perkara gugatan, registrasi perkara gugatan, dan pelaksanaan distribusi perkara. Untuk panitera muda hukum mempunyai tugas yaitu melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data perkara, pelaksanaan penyajian statistika perkara, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panitera. Kemudian kesekretariatan peradilan agama. Klasifikasi kesekretariatan di peradilan agama. Yang pertama, terdiri atas kesekretariatan pengadilan tinggi agama. Yang kedua, kesekretariatan pengadilan agama. Yang kedua, kesekretariatan pengadilan agama terdiri atas kesekretariatan pengadilan agama kelas 1A, kelas 2B, dan pengadilan agama kelas 2. Kesekretariatan pengadilan tinggi agama adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama. Kesekretariatan ini dipimpin oleh seorang sekretaris.
Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama. Kemudian klasifikasi subbagian kesekretariatan di Pengadilan Tinggi Agama. Bagian perencanaan dan kepegawaian terdiri atas dua, yaitu yang pertama, subbagian rencana program dan anggaran. Kemudian yang kedua, subbagian kepegawaian dan teknik informasi. Untuk bagian umum dan keuangan terdiri atas dua, yaitu subbagian tata usaha dan rumah tangga, yang kedua subbagian keuangan dan pelaporan. Bagian perencanaan dan kepegawaian. Tugas subbagian rencana program dan anggaran yaitu melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan. Tugas subbagian kepegawaian dan teknologi informasi yaitu melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan. Bagian umum dan keuangan. Subbagian tata usaha dan rumah tangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan, dan hubungan masyarakat. Subbagian keuangan dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan keuangan, pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan. Klasifikasi subbagian kesekretariatan di Pengadilan Agama. Kesekretariatan Pengadilan Agama terdiri atas yang pertama, subbagian perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan, yang kedua, subbagian kepegawaian, organisasi, dan tata laksana, yang ketiga, subbagian umum dan keuangan. Untuk subbagian perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan, mempunyai tugas untuk melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan. Subbagian kepegawaian, organisasi dan tata laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi. Untuk subbagian umum dan keuangan mempunyai tugas untuk melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan. Untuk peranan Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim akan dijelaskan oleh teman saya, Sultan. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim. Pengertian Komisi Yudisial adalah lembaga yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Wewenang Komisi Yudisial yaitu yang pertama, mengusulkan pengangkatan hakim agung di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Yang kedua, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Yang ketiga, menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim (KIPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Yang keempat, menjaga dan menegakkan pelaksanaan KIPPH. Tugas Komisi Yudisial yaitu melakukan pendaftaran calon hakim agung. Yang kedua, melakukan seleksi terhadap calon hakim agung. Yang ketiga, menetapkan calon hakim agung.
Dan yang keempat, mengajukan calon hakim agung ke DPR. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 mengatur bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas yaitu melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim, menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, lalu melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim secara tertutup. Selanjutnya, memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, mengambil langkah hukum atau langkah lain terhadap perseorangan, kelompok, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Yang kedua, selain tugas pada ayat 1, Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Terus yang ketiga, Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya gunaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim oleh hakim. Dan yang keempat, aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga. Pengawasan oleh Komisi Yudisial. Pasal 40 UU Kekuasaan Kehakiman. 1. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim dilakukan oleh pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial. Dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Komisi Yudisial punya tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Istilah menjaga dan menegakkan. Menjaga berarti Komisi Yudisial melakukan serangkaian kegiatan yang dapat menjaga hakim agar tidak melakukan tindakan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Dan kata menegakkan yaitu Komisi Yudisial melakukan tindakan represif terhadap hakim yang telah melanggar KEPBH. Tindakan itu dapat berbentuk pemberian sanksi. Pengawasan Komisi Yudisial. Komisi Yudisial lebih memfokuskan pada pengawasan terhadap hakim sebagai individu, tidak secara langsung kepada Mahkamah Agung sebagai institusi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Sekian dari kelompok 8.